Kisah mukjizat Ekaristi yang terjadi dalam kehidupan Martha Robin. Seorang Katolik yang sangat taat dan beriman, suatu misteri tersendiri bahwa Martha Robin ini dapat hidup tanpa makanan apapun yang lain selama 50 tahun, kecuali dari Ekaristi. Martha lahir tanggal 13 Maret tahun 1902 di Châtillon-Yves-de-Galaure, Prancis, di desa kecil Drôme, di Lembah Rhône. Pada tahun 1918 di usia yang ke-16 tahun ia jatuh sakit yang membuatnya koma selama 20 bulan. Setelah ia sadar, penyakitnya tidaklah membaik, malahan memburuk, yang membuatnya tidak dapat menggerakkan kakinya. Pada tanggal 2 Januari tahun 1929 sampai wafatnya tanggal 6 Februari tahun 1981, ia lumpuh, tidak dapat menggerakkan kaki, lengan, bahu dan tenggorokannya, sehingga ia tidak dapat menelan, tidak dapat makan dan minum. Kondisinya ini kemudian diperiksa oleh dokter, seorang profesor dari Fakultas Kedokteran di Lyons, Dr. Jan de Haume, dan Dr. André Ricard. Suatu keajaiban besar bahwa Martha Robin ini dapat hidup tanpa makanan apapun, kecuali dari Ekaristi. Suatu hari seorang filsuf ateis dan dokter bernama Paul Louis Choucault mengunjungi dan memeriksanya. Gereja Katolik tidak menghalanginya, dan Dr. Choucault mendapat izin dari uskup setempat untuk menyelidiki keadaan Martha Robin. Dr. Choucault mengkonfirmasi bahwa Martha mengalami lumpuh total sehingga ia bahkan tidak dapat menelan air walaupun hanya setetes saja. Namun hal yang ajaib sebagaimana apa yang dituliskan oleh Dr. Choucault, terjadi setiap kali Martha menerima komuni kudus. Ia tidak dapat menelan hosti tersebut, sebab otot tenggorokannya tidak dapat bergerak. Namun hosti itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup dan menuju ke saluran kerongkongannya. Martha tidak dapat makan makanan dan minum minuman duniawi apapun, karena ketidakmampuannya menelan dan membuka rahang mulutnya, namun ia dapat menerima Ekaristi dan tidak dapat hidup tanpa Ekaristi. Maka bagi Martha, menerima Ekaristi adalah sesuatu yang terpenting. Ia menerima komuni sekali seminggu pada hari Selasa, dan pada hari Rabu di saat menjelang wafatnya, yang didahului dengan sakramen pengakuan dosa. Setelah itu ia mengucapkan doa penyerahan dirinya kepada Tuhan Yesus. Doa itu disusunnya sendiri di tahun 1925. Setelah menerima komuni, Martha mengucapkan syukur dan sukacita dalam keheningan dan tenggelam dalam keadaan ekstasi, dan wajahnya bersinar dengan keindahan yang tak terukur. Para ilmuwan dalam komunitas sains, mengungkapkan keheranan mereka bahwa sejak masa kelumpuhan totalnya tahun 1929 sampai wafatnya tahun 1981 selama lebih dari 50 tahun, Martha tidak makan dan minum, dan tidak tidur juga, namun organ dalam tubuhnya masih dapat berfungsi. Ekaristi merupakan satu-satunya makanan yang menguatkan bagi Martha. Dengan mukjizat ini Yesus ingin menunjukkan kekuatan Ekaristi yang luar biasa, jika diterima dengan iman yang dalam dan teguh. Keadaan yang dialami oleh Martha ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Martha membawa banyak orang kepada Kristus, melalui doa-doanya dan teladan hidupnya bahwa tidak ada suatu penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Martha Robin juga menerima karunia stigmata, yaitu kelima luka-luka Yesus, pada tahun 1930. Sejak tahun 1931, secara teratur ia menerima karunia untuk turut merasakan penderitaan Kristus setiap hari Jumat, dan mengalami sukacita kebangkitan Kristus pada hari Minggu pagi. Demikianlah ia mempersembahkan hidupnya untuk mendoakan ribuan orang yang mengunjunginya. Kata-kata sederhana yang keluar dari bibirnya yang nyaris tidak dapat bergerak itu dapat mengubah hidup orang yang mengunjunginya. Martha membawa banyak orang kepada Kristus, melalui doa-doanya dan teladan hidupnya bahwa tidak ada suatu penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kisah Martha Robin, yang merupakan salah satu dari kisah mukjizat Ekaristi. Gereja Katolik tidak pernah melarang diperiksanya keadaan atau bukti-bukti yang menunjukkan tentang keajaiban Ekaristi. Sebab jika itu rekayasa, akan terlihat dengan sendirinya, namun jika itu fakta, maka juga akan bersinar dengan nyata. Prinsipnya Gereja Katolik tidak
Memang bagi orang yang sudah percaya, mukjizat-mukjizat tidaklah penting, namun bagi orang yang memutuskan untuk tidak percaya, bahkan mukjizat yang terbesar sekalipun tidak akan pernah cukup. Jadi akhirnya terpulang pada kita masing-masing bagaimana kita menyikapinya, sebab Tuhan juga tidak pernah memaksa. Semoga kita yang sudah percaya akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi, dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kita dapat semakin menghayatinya. Semoga setiap kali kita menyambut Ekaristi, kita dapat juga menyebutkan doa ini, yang diucapkan oleh Martha Robin. Tuhan ada di dalamku, betapa dalamnya misteri ini. Oh Yesus, semoga suatu saat nanti kasih-Mu menyalakan aku, bukan karena hasil usahaku, tetapi karena rahmat-Mu. Tuhan, jika Engkau memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan semacam ini di dunia, bagaimanakah indahnya nanti kebahagiaan di surga. Cinta Tuhan yang mulia dan terindah dalam tubuh dan darah Kristus. Semoga dengan kisah manis ini, memberi peneguhan iman kita untuk percaya sepenuhnya dan menyadarkan kita selalu membuka hati dengan cinta untuk menerima Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati.